Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang kelemahan. Mari kita perhatikan firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dari firman Tuhan yang kita baca ini ada 2 poin yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah Elia manusia biasa tapi bisa dipakai Tuhan. Kalau kita mengartikan kata biasa, ini menunjukkan siapapun kita bisa dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melihat status sosial kita, jabatan kita, dan siapapun kita. Itu sebabnya umat Tuhan tidak boleh pesimis, tetapi harus optimis. Kalau Elia manusia biasa bisa dipakai oleh Tuhan, berarti engkau pun bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang mau melayani Tuhan. Yang kedua, kita melihat kuasa Tuhan yang menyertai Nabi Elia sungguh luar biasa. Padahal dia hanya manusia biasa. Dengan sepatah kata saja Elia berkata hujan jangan turun, hujan pun tidak turun. Lalu Elia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Demikian juga ketika Elia menghadapi 450 nabi Baal. Semua dikalahkannya dan disembelihnya. Dalilnya 1 Raja-Raja 18 ayat 22 dan 40. Siapapun kita yang melihat pelayanan Nabi Elia ini, sudah pasti kita berkata, wow, luar biasa. Tetapi ingat, di balik kehebatan Nabi Elia ada kelemahannya. Ketika ia mau diancam, mau dibunuh oleh seorang wanita yang bernama Isabel, ia ketakutan dan ingin mati. Dalilnya 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai 4. Ini artinya apa? Siapapun kita dan sehebat apapun kita harus tahu bahwa kita memiliki kelemahan. Dan setiap umat Tuhan harus mengerti di mana titik kelemahan kita. Jangan sampai berulang-ulang jatuh dalam kelemahan kita. Dan untuk mengerti titik kelemahan kita, biasanya ketika kita menghadapi masalah, rasa takut yang kita hadapi itu beda dengan biasanya. Bahkan rasa takutnya sampai berlebihan, dan itulah yang dialami oleh Nabi Elia. Saya pernah menonton video Edis TV yang sedang menangis. Saya berharap Edis TV bisa mewaspadai masalah yang dihadapinya. Kalau masalah itu sampai membuat Edis TV ketakutan yang berlebihan, berarti titik lemahnya Edis TV ada di situ. Ingat, tidak semua manusia itu jatuh dalam masalah harta, takhta, dan wanita. Contoh, Elia tidak tergoda dengan harta, takhta, dan wanita. Kelemahan Elia hanya takut dengan ancaman dan intimidasi. Contoh kedua, di Surabaya pernah seorang remaja bunuh diri karena dibully oleh teman-temannya. Artinya apa? Remaja itu tidak punya kelemahan dalam harta, takhta, dan wanita, tetapi kelemahannya muncul apabila ia dibully. Yang terakhir, waspadai kelemahan yang datang dengan tiba-tiba.
Kita mungkin punya teman yang selalu happy dan senang-senang saja, seperti tidak ada masalah. Tahu-taunya besok kita mendengar dia mati bunuh diri. Kenapa ini bisa terjadi? Inilah contoh kelemahan yang datang dengan tiba-tiba dan sangat berbahaya sekali kalau kita tidak mewaspadainya. Dan ingat, kita yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, tidak mungkin kita menghadapi masalah yang biasa. Contoh, ketika pohon masih rendah, angin yang menerpa tidak seberapa. Tetapi ketika pohon itu sudah tinggi, angin yang menerpa semakin kuat dan goncangan angin itu sampai-sampai menggoyangkan pohonnya. Itu sebabnya kita yang dipakai Tuhan harus lebih waspada terhadap setiap masalah. Jangan sampai badai masalah itu menggoyangkan imanmu. Timbul pertanyaan sekaligus yang terakhir. Bagaimana cara menghadapi kelemahan kita? Cara yang paling ampuh adalah jangan pernah mengabaikan doa dan membaca Alkitab. Karena letak kekuatan kita di dalam Tuhan ada di dalam doa dan firman Tuhan. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.